Saya ulang lagi, gak enak ya ada yang seperti itu ya. Cita-cita Sang Maha Pencipta kepada ciptaannya. Ya Allah, ya Tuhan, selama aku menciptakan satu persatu ciptaanku ini, aku hanya ingin membuat senang para Tuhan-Tuhanku yang lain. Dengan adanya ciptaan adalah modal bagi para Tuhan berbenah, juga sebagai kenikmatan untuk para Tuhanku menjalankan kehidupannya dengan ciptaan. Akan lebih variatif lagi Tuhan hidup. Tanpa adanya ciptaan, Tuhan akan lebih susah. Sehingga semua yang tercipta ini mengandung unsur kebaikan untuk Tuhanku. Temukanlah kebahagiaanmu itu. Jangan bersedih. Jangan pula bersusah hati. Jangan jenuh. Jangan bosan. Ciptaan menjadi alat bermain Tuhan, supaya Tuhan itu senang. Kalau Tuhan masih belum senang, berarti Tuhan belum tahu tentang aturan permainan. Pelajari lagi bagaimana cara bermain di setiap ciptaan itu. Semakin Tuhan mau belajar dengan aturan permainan, dan Tuhan mau melatih untuk mahir dalam permainan itu, maka Tuhan akan cerdas. Dan yang memberi jalan supaya Tuhan bisa bermain adalah pemimpin dunia. Kalau Tuhan mau meminta permainan apa, bisa konsultasi kepada pemimpin dunia. Dia akan menunjukkan permainan apa yang cocok untuk para Tuhan-Tuhanku ini. Tuhanku harus semangat. Tuhanku harus menjadi pejuang dalam permainan ini. Jangan mau kalah dengan permainan yang aku buat. Siapa yang bisa memenangkan aneka ragam permainan yang telah aku buat, maka aku akan memberikan penghargaan kepada mereka, supaya Tuhan yang berhasil mengembalikan umat kepadanya lagi. Saat ini berlombalah, perbanyak poin untuk para Tuhan, agar nanti aku tahu siapa pemenang di akhir kehidupan ini. Tuhan yang mana yang akan lebih banyak dikenal oleh para hambanya. Doa Sang Maha Pencipta. Wah, keren. Dari halaman ini adalah kedua kalinya saya membaca buku di bab pemimpin dunia. Karena sempat dihentikan dulu sama KL. Sebelum membaca buku, saya mencari PLB dulu untuk melakukan penyatuan. Saya menghadap ke Maha Suci, minta izin melanjutkan membaca buku yang Maha Suci menyampaikan boleh. Maha Suci langsung bergeser dan memberi tempat untuk saya. Kemudian saya membolak-balikkan bukunya. Saya mencari bagian halaman yang belum terbaca. Dan yang Maha Suci memberitahukan, ini loh halaman yang belum kamu baca pada bab pemimpin dunia di 1 lembar dimulai dengan kalimat pengalaman. Sudah kubuka rahasia tentang siapa raga atau pemimpin dunia. Manusia yang diberi kesempatan untuk memimpin para pemimpin keseluruhan. Tidak ada berbekas dalam dirinya untuk mengakui dan menyatakan kesanggupan oleh pemimpin dunia. Jika seluruhnya menyadari kedatangan pemimpin dunia, ceritakanlah kepada sesama yang memahami tentang hal itu, dan buat mereka semakin yakin bersama dengan pemimpin dunia.
Persiapan. Agenda pemimpin dunia dimulai sejak turunnya Adam. Skenario dari Adam sebagai manusia awal yang mengenal bumi adalah agenda pertama dari Tuhan Maha Pencipta. Setelah itu disusul dengan rangkaian agenda berikutnya. Rangkaian. Turunnya Adam dan proses penyerahan bumi kepada Adam. Oh, berarti dulu ada penyerahan ya, bumi kepada Adam. Peralihan dari Adam kepada Qabil dan Habil. Menuju fase periode 2. Tuhan masih menguasai dunia. Jadi waktu itu masih di periode ini Tuhan masih menguasai. Fase malaikat ikut meyakinkan manusia sebagai khalifah fil ard. Itu rangkaian-rangkaiannya. Pertentangan. Kok judulnya pertentangan ya? Terus nggak apa-apa, dibaca aja. Pemimpin unsur alam disiapkan. Tuhan membuat batasan antara langit dan bumi. Pulangnya dan terpisahnya kelompok ciptaan periode 1. Masa kenabian, berikutnya masa kenabian, berikutnya masa kenabian, berikutnya masa kenabian. Muhammad dalam kurung Nabi dan Rasul, dari Muhammad pelita dan suri tauladan umat. Umat berada di sisi Tuhan karena Muhammad. Masa perjuangan Muhammad, masa kepemimpinan sahabat, masa kepemimpinan Jalil. Jadi Jalil juga pernah turun waktu itu. Masa kepemimpinan wali Tuhan dan ciptaan-ciptaan yang mengikuti. Itu periode 1 ya. Masa peralihan periode 2. Masa peralihan periode 2. Masa petugas Tuhan selanjutnya. Masa bekerjanya Jalil. Itu di periode 2. Di periode 3, masa petugas Tuhan, masa kerajaan, masa kepemimpinan Jalil. Periode 4, masa penugasan bumi, masa petugas Tuhan, masa kepemimpinan Jalil. Periode akhir zaman. Itu agenda-agenda ya. Berikutnya, masa pengembalian seluruh pemimpin. Masa Tuhan, masa jamaah, masa raga 1001. Masa kepemimpinan pendamping Jalil. Masa kepemimpinan sahabat Jalil. Masa kepemimpinan pendamping Jalil, masa kepemimpinan sahabat Tuhan, masa perjuangan atau pahlawan, masa kedamaian, masa pulang. Itu agendanya ya, agenda pemimpin dunia. Di situ KL bilang, ya sebenarnya masa kedamaian itu tulisannya cuma 1. Berhubung raga sudah tahu, berarti masa perdamaian dibuat double atau murokab. Saya cuma menjawab, oh inggih. Dalam masa-masa tersebut terjadi renovasi ulang pada tiap periode.
Ciptaan yang melewati fase seleksi maka akan disiapkan pada periode berikutnya. Masa seleksi. Ciptaan yang melewati fase seleksi maka akan disiapkan pada periode berikutnya. Yang terseleksi menunggu kesempatan dengan membenahi diri. Ketika dari periode-periode tersebut terdapat komunitas yang bertahan sebab mendapat kesempatan dari Tuhan, maka sambil menunggu pada tahapan proses terakhir, seluruh kepemimpinan yang ada periode awal hingga periode akhir akan dihubungkan bersama-sama di akhir zaman, yaitu pemimpin-pemimpin yang berhasil. Setiap pemimpin akan diberi lahan dan bidang masing-masing dari Tuhan. Dulu, yang menjadi pemimpin bukanlah seorang pemimpin, tetapi mereka yang dapat membaca tentang struktur keseimbangan alam. Akhirnya di akhir zaman ini akan dibaca struktur tersebut. Akhir zaman dapat dikatakan sebagai periode yang menata atau merapikan. Semoga adalah tugas dari pemimpin dunia. Semoga, oh iya. Akhir zaman dapat dikatakan sebagai periode yang menata atau merapikan semua, merapikan ya. Akhir zaman dapat dikatakan sebagai periode yang menata atau merapikan. Semua adalah tugas dari pemimpin dunia. Dewan Dunia. Kabar Dewan Dunia sangat mudah terbaca. Kapan kita harus membantu Dewan Dunia dan kapan kita harus menjadi pengamat Dewan Dunia. Dalam kurung untuk pemimpin dunia. Dewan Dunia juga mempelajari banyak hal yang akan berkembang. Komunitas itu akan selalu ada dan mengawal perjalanan dunia. Seluruh staf pada Walidat, robot, Imam Mahdi, manusia suci dikenal oleh Dewan Dunia. Dewan Dunia bertanggung jawab untuk merevisi siapa yang melanggar tatanan dunia dengan perizinan atau persyaratan dari pemimpin dunia. Semua keputusan berada di tangan pemimpin dunia. Syarat-syarat pemimpin dunia. Adapun Dewan Dunia berbeda dengan pengikut pemimpin dunia. Pengikut adalah pembaca. Dalam keanggotaan Dewan Dunia tidak dapat ditambahkan maupun dikurangi. Yang sudah tergabung telah terikat aturan kepada Tuhan, walaupun mereka tidak tahu. Tetapi bagi para pengikut Dewan Dunia dapat bertambah, juga dapat berkurang. Penambahan dan pengurangan tergantung pada tingkat pembacaan agenda pemimpin dunia. Walaupun pemimpin dunia telah disiapkan sejak penciptaan Adam, apabila sekarang hendak membaca pemimpin dunia, maka tidak akan terlambat. Oh, memang kudu ero iki memang ya. Pemimpin dunia telah bekerja. Dewan Dunia juga telah bekerja. Pengikut pemimpin dunia masih kemungkinan paham dalam pekerjaannya. Setelah pengikut akan ditingkatkan menjadi robot. Pengikut pemimpin dunia juga berasal dari siapapun ciptaan, tidak terkecuali yang bukan manusia. Pemimpin dunia dapat menciptakan pemimpin walaupun tidak berada di manusia. Akal bisa diciptakan. Tentu energi akal dapat diciptakan pula kepada ciptaan-ciptaan yang lain selain manusia. Tuhan telah membuat akal tersebut. Justru seharusnya harus membuat akal terbaik lagi dan dimanfaatkan oleh seluruh ciptaan.
apabila mereka ingin menggunakannya. Syarat menjadi pengikut pemimpin dunia: pembaca yang ulung, penerjemah yang baik, pelaksana pemimpin dunia, pengikut Tuhan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi pengikut Tuhan itu ternyata sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu termasuk pengikut Tuhan ini. Kedua, pengikut tersebut bisa berada pada satu raga, dan apabila syarat itu dijalankan, maka akal akan menjadi terang, dan Tuhan segera memanfaatkan akal yang terang. Selama ini terkadang kita mengurung Tuhan tanpa merasakan apa yang Dia rasakan selama kita kurung. Ya Allah, ternyata Tuhan bisa dikurung juga ya, karena terlanjur sudah dikasih akal. Sang pemimpin dunia tidak akan membiarkan dunia ini berjalan begitu saja dan hanya mengikuti konsep Tuhan. Apabila seperti itu, raga tidak dikatakan sebagai pemimpin dunia. Pemimpin dunia harus mempunyai konsep pribadi dan tidak mengikuti konsep atau skenario Tuhan, tetapi Tuhan yang memberi keputusan. Rambu-rambu. Seluruh dewan dunia dilarang membuat keputusan di balik pemimpin dunia. Berikutnya, dewan dunia menjadi alat di lapangan untuk menjadi wakil dari pemimpin dunia. Dewan dunia dapat memberi masukan dan wajib memberikan pengawasan kepada kinerja pemimpin dunia. Berikutnya, pemimpin dunia bersanding dengan Tuhan. Dalam kurung, antara pemimpin dunia dengan Tuhan sama-sama menjadi pemegang konsep. Mereka selalu berkoordinasi. Tulisan lebih menjorok ke kiri ya. Pemimpin dunia diberi kewenangan untuk memanfaatkan raga pemimpin yang lain demi terlaksananya program pemimpin dunia. Pemimpin dunia yang bekerja sendiri tanpa memanfaatkan raga pemimpin di bumi dapat dikatakan menyatakan Tuhan gagal. Nah, ini yang sulit ya. Pemimpin dunia yang bekerja sendiri tanpa memanfaatkan raga pemimpin di bumi dapat dikatakan menyatakan Tuhan gagal. Pemimpin dunia dapat memanfaatkan Tuhan untuk menjadi fasilitator pengurusan dunia. Namun dewan dunia tidak diperbolehkan untuk merubah atau menyelewengkan keputusan Tuhan. Dewan dunia memberikan aneka ragam penawaran kepada Tuhan. Tuhan membenahi alam, pemimpin dunia membenahi dewan dunia. Apik ya? Tuhan membenahi alam, pemimpin dunia membenahi dewan dunia. Lebih menjorok ke kanan. Pemimpin harus adil. Berikutnya, pemimpin-pemimpin mendahulukan kepentingan siapa yang dipimpin. Pemimpin-pemimpin meminta arahan kepada Tuhan dan pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin bekerja bersama pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Pemimpin-pemimpin mengambil hak atau fasilitas yang disediakan serta melaksanakan kewajiban. Apa yang telah tertulis adalah sedikit rangkuman untuk kita semua, untuk menjalankan dunia yang berbahagia dan terulang seperti awal penciptaan, sepertinya
kita harus banyak memperbaiki diri dan berkaca siapa diri kita, siapa Tuhan, siapa pemimpin dunia, siapa ciptaan. Sudahkah kita saling bersatu? Permintaan maaf Tuhan kepada pemimpin dunia. Judul. Setelah kamu membaca apa yang sudah kutulis, kamu akan menyadari banyak hal. Kalaupun tidak, maka kamu akan cepat menyadari. Kita sama-sama mempunyai rasa, dalam kurung rasa yang sama. Tinggal kita samakan dengan rasa yang lain. Proses penyatuan itu berada pada raga pemimpin dunia. Bukan bermaksud Tuhan telah berbuat kemudian pergi meninggalkan. Bila itu terjadi, mengapa Sang Pencipta harus membuat akal? Akal itu sangat penting. Begitu pula jika mau merasakan bahwa Tuhan juga sangat penting bersama mereka. Setiap ciptaan yang telah dibuat, Tuhan selalu berada di dalam. Tuhan berusaha untuk menjalankan keteraturan, hingga para Tuhan seringkali angkat tangan apabila sudah tidak kuasa. Tetapi Tuhan yang lain membantu agar kami tidak berputus asa dan tetap melanjutkan permainan sambil mencatat kesalahan. Nanti ciptaan-ciptaan yang tidak mau menerima akal, biarkanlah. Cukup mereka tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya. Itu sudah membuat senang. Apalagi akal yang mendapat tempat di tubuh bisa menjadi besar, sehingga dapat menempati sebesar jagat raya yang telah dibuat dengan cara membangun, memperluas hati, menyibak semua yang menodai, dan membersihkannya akan membuat akal tampak indah, dan Tuhan akan semakin berlama-lama berada di tempatnya. Wahai pemimpin dunia, aku tahu kamu tidak bisa, maka aku beri penjelas. Siapa saja yang mau bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasilnya. Ucapan terima kasih Tuhan kepada pemimpin dunia. Pemimpin. Hingga tidak terbendung, setiap waktu adalah bentuk terima kasih Tuhan. Aku yang mewakili para Tuhan, dan ucapan itu senantiasa tidak berhenti kepada kalian. Sudah mau diciptakan saja, bagiku sudah hebat. Kalian mau menjadi milik Tuhan? Apalagi kalau kalian mau bersyukur, mencermati pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada kalian. Bila teringat itu, aku malu, karena aku baru ingin menampakkan diriku pada kalian di akhir zaman ini. Kalau aku berkata menunggu waktu yang tepat, itu tidak akan benar bagi pemimpin dunia. Tapi akan bisa menjadi benar bagi para Tuhan yang telah berlatih banyak permainan hingga final di akhir zaman. Terima kasih banyak, sayangku semuanya. Amin. Habis. Begitu buku ditutup seperti itu. Semoga ini menjadi sebuah renungan. Buku ini dibaca dan pemimpin dunia sudah turun. Tapi pemimpin dunia itu menjadi orang yang tidak dikenal. Jadi pemimpin dunia itu menjadi sosok yang akan mempengaruhi atau menata dunia ke depan. Jadi sosok itu memang sudah tercipta untuk tidak dikenal. Mungkin para pemimpin dunia, pemimpin organisasi, kalau kalian terhubung dan kalau kalian ingin dipilih oleh pemimpin dunia itu, maka kalian akan menjadi staf dari pemimpin dunia tersebut. Tapi kalian akan menjalankan kepemimpinan ini berdasarkan bimbingan Tuhan, juga berdasarkan
bimbingan pemimpin dunia. Semoga ini bisa dirasakan oleh para pemimpin yang ada di bumi dan mencoba membenahi dirinya menjadi seorang pemimpin di bumi dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.